wanita yang membela bangsanya. Pada zaman pemerintahan Raja Ahasverus, dia memiliki seorang ratu yang sangat cantik, terkenal kecantikannya, dan dia bernama Ratu Wasti. Saat raja mengadakan sebuah perjamuan makan, raja ingin memperkenalkan Ratu Wasti kepada para undangannya. Dia ingin memperlihatkan kecantikan istrinya, ratu yang dibanggakannya. Tetapi sayangnya Ratu Wasti menolak undangan raja. Dia tidak mau mendatangi raja. Dia tidak mau datang pada undangan itu. Sehingga raja kecewa, raja marah, bahkan merasa dipermalukan oleh sang ratu. Dan ini merupakan sebuah penghinaan untuk seorang raja. Lalu raja mencari kembali ratu pengganti Ratu Wasti. Dan dikumpulkannya wanita-wanita cantik untuk diperlihatkan dan dipilih oleh raja. Dan dari sekian banyak wanita yang diperkenalkan, dan dia melihat ada seorang yang bernama Esther. Esther ini dia tinggal dengan pamannya karena dia sudah tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Dia seorang Yahudi dan Mordekai pamannya melarang Esther untuk memberitahu kebangsaan mereka. Dan saatnya pemilihan ratu, Esther dikumpulkan dalam benteng Susan. Semua wanita-wanita cantik yang akan dipilih oleh raja dikumpulkan di tempat itu. Dan Mordekai menunggu di luar benteng. Dia menunggu sampai akhirnya Esther terpilih. Dan sekalipun Esther seorang anak yatim piatu, Esther mendapat kasih sayang dari banyak orang. Kita mau melihat dalam Esther 2 ayat 15. Di sini dikatakan, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi semua orang yang melihat dia menaruh kasih sayang pada dirinya Esther. Jadi Esther mendapat kasih sayang spesial dari semua orang. Kenapa dia dapat kasih sayang? Karena hati Esther hati yang baik. Dia memiliki hati yang baik. Dia patuh, dia nurut. Sehingga pancaran wajahnya itu cerah. Dan kita melihat dalam Amsal 15 ayat 13a dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi setiap orang yang mukanya berseri-seri pasti menunjukkan hati yang gembira. Hatinya sukacita. Maka akan terpancar lewat raut wajahnya. Dan itu membuat orang jadi menarik. Haleluya. Dan di Amsal 4 ayat 23 katakan juga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati, dimulai dari hati. Hati kita ini harus dijaga dengan baik. Karena dari dalam hati ini terpancar kehidupan. Terpancar apa yang ada di dalam hati kita. Muka kita kelihatan berseri-seri. Jagalah hatimu dengan segala. Jadi segalanya harus dijaga. Dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di Amsal 27 ayat 19 dikatakan seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi wajah ini benar-benar ungkapan dari hati seseorang. Karena itu mari
miliki hati yang baik, maka aura kita akan keluar, terlihat yang baik. Kita jadi berkat, kita jadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita. Bahkan Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, ada damai. Haleluya. Jadi kalau kita membawa kebenaran, dikatakan Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Doa, saya ulangi. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi di mana kita bawa kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ada ketenangan dan ketentraman. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Luar biasa. Jadi mari wanita Allah bawa kebenaran ini untuk selama-lamanya. Engkau bisa menjadi wanita yang dahsyat. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan juga pada bagian B, Esther seorang yang menurut. Dia menghormati pamannya, dia turut akan setiap perkataan daripada Mordekai, dari pamannya. Dia belajar menghormati orang tua. Dan saya percaya didikan ini diberikan Mordekai dari sejak kanak-kanak, sejak dia masih kecil. Sehingga saat dia dewasa, dia terbiasa bila dinasehati oleh pamannya. Kita buka sama-sama dalam Imamat 19 ayat 32. Imamat 19 ayat 32 dikatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi kita harus hormat dengan orang yang ubanan. Orang ubanan itu identik dengan orang tua, ya. Engkau harus menaruh hormat kepada orang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Firman Allah katakan dalam perjanjian lama. Kita harus hormat kepada orang tua. Harus takut akan Tuhan. Jadi ini bukan main-main. Wanita Allah benar-benar harus ajarkan kepada anak-anak. Sejak dari masih kecil. Dari sejak dia kanak-kanak. Karena saya percaya pelajaran ini akan membuat kita semuanya hidup dalam kebenaran. Kita nggak takut menghadapi anak-anak dewasa, pergaulan, karena kita sudah menanamkan hal-hal yang baik. Takut akan Tuhan. Ulangan 5 ayat 16 katakan. Ulangan 5 ayat 16 katakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini salah satu hukum Taurat di mana diberikan oleh Tuhan lewat Musa. Dan kita belajar dari hal seperti ini untuk kita menjadi orang-orang yang menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita baca lagi di Lukas 18 ayat 20. Lukas 18 ayat 20 katakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru pun berkata, hormatilah orang tuamu. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk bisa mengasihi orang tua kita. Tidak main-main. Ini berkat untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan selanjutnya yang C, Esther tidak melupakan bangsanya.
Jadi saat Ester terpilih menjadi ratu, menjadi pendamping Raja Ahasverus, dia tidak melupakan bangsanya. Karena bangsanya tertindas pada saat itu. Dan seorang pejabat kerajaan yang bernama Haman, dia hendak memusnahkan bangsa Yahudi. Hal ini diketahui oleh Mordekai. Di luar istana waktu Mordekai menunggu Ester, dia mendengar bahwa Haman akan menghancurkan bangsa Yahudi. Dan Mordekai menangis. Dia menangis, dia memakai kain kabung. Haman itu adalah seorang yang gila hormat. Dia ingin semua orang tunduk padanya. Pelayan istana melapor pada Ester bahwa pamannya menangis di luar. Bahwa bangsanya akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Dan setelah Ester tahu apa yang dirancang oleh Haman, dia minta pada bangsanya, bangsa Yahudi, supaya berpuasa. Dia akan menghadap raja. Jadi Ester punya rencana menghadap raja. Itu terdapat dalam Ester 4 ayat 16. Dikatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester benar-benar pertaruhkan nyawanya untuk kehidupan bangsanya. Dan Haman yang gila hormat ini, dia merancang hal-hal yang buruk buat bangsa Yahudi. Tetapi Ester, dia mau membela bangsanya. Di sini dikatakan pada bagian D, Ester menggunakan pengaruhnya untuk menyelamatkan bangsanya. Satu saat, Ester mengundang raja untuk datang dalam perjamuan makan. Karena Ester disayang oleh sang raja, maka semua permintaannya dituruti. Ester juga ingin mengundang Haman. Dan Haman sangat berbahagia diundang. Karena dia merasa hanya saya sendiri yang diundang. Berarti ada sesuatu hal yang baik. Tetapi di rumah Haman punya niat jahat. Dia merancang yang jahat bersama istrinya. Coba kita lihat. Amsal 3 ayat 29. Di sini dikatakan, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Jangan merencanakan hal-hal jahat terhadap sesama kita. Karena Tuhan lihat ini enggak baik. Dan Ester menggunakan pengaruhnya untuk menyelamatkan bangsanya. Dan apa yang terjadi? Haman datang dengan penuh kebahagiaan. Dia pikir hanya dia yang diundang. Wah, pasti saya dapat sesuatu yang baik nih. Saya akan terima hal-hal baik nih. Karena dia sendiri yang diundang oleh Ester. Dan sebelumnya Haman sudah menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai, paman dari Ester. Dan saat perjamuan, Ester mengajukan permohonan pada raja. Dia menceritakan kejahatan Haman. Dan raja sangat marah. Tiang gantungan yang diperuntukkan untuk Mordekai akhirnya digunakan untuk menggantung Haman. Ester dapat menyelamatkan bangsanya. Luar biasa ini. Sekalipun raja menawarkan setengah dari kerajaannya,
Dia hanya mau bangsanya selamat. Coba kita lihat dalam Ester 5 ayat 3. Dikatakan di sini, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Dan Ester tidak mau diberikan kekayaan, tidak mau diberikan harta, sekalipun setengah dari kerajaan itu. Dia minta bangsanya diselamatkan. Dia ingin menolong bangsanya. Dia tidak mau dan dia tidak tertarik akan harta dunia. Dia tertarik menyelamatkan jiwa daripada bangsanya. Sekalipun dia wanita yang terbatas, dia yatim piatu, tetapi karena dia dididik oleh Mordekai, saya percaya dan saya yakin Mordekai memberikan hal-hal yang baik waktu dia mendidik keponakannya ini. Dididik dengan hidup takut akan Tuhan. Hidup untuk mengasihi orang sesama manusia. Dan dia menghormati kedua orang tuanya. Yang sudah dia sekalipun itu pamannya, tapi dia hormat akan orang tuanya. Ini menunjukkan hal-hal yang Tuhan sudah ajarkan untuk Ester. Dan itu terpancar keluar dari auranya, kehidupannya Ester. Sehingga dia benar-benar dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari wanita Allah, engkau dapat melakukan hal-hal baik. Saya percaya saat ini Tuhan sedang menjamah hatimu untuk engkau juga mengajarkan kepada keluargamu, kepada anak-anakmu untuk hidup hormat takut akan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berdoa untuk semua wanita Allah, Tuhan jamah mereka untuk bisa mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anak, kepada orang lain, sekeliling mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati wanita Allah Tuhan, supaya mereka jadi berkat, jadi saksi. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.